Halo semua, di video kali ini aku akan membahas tentang catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk. Stay tune ya. Catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk adalah komponen vital dalam memahami dinamika demografis suatu wilayah. Nah, dalam konteks kesehatan masyarakat, data yang dihasilkan dari pencatatan ini memberikan wawasan yang sangat penting tentang status kesehatan masyarakat serta kebutuhan layanan kesehatan. Data ini membantu merancang kebijakan yang lebih efektif, memperkirakan kebutuhan infrastruktur, serta merencanakan program-program kesehatan yang sesuai untuk mengatasi tantangan yang ada. Catatan kelahiran ini memberikan informasi tentang jumlah kelahiran hidup dalam suatu populasi, usia ibu saat melahirkan, serta status kesehatan ibu dan bayi. Data kelahiran yang akurat dan lengkap sangat penting untuk merencanakan berbagai intervensi kesehatan, termasuk program perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta imunisasi. Ada beberapa indikator penting dalam catatan kelahiran. Yang pertama, angka kelahiran kasar. Ini adalah mengukur jumlah kelahiran hidup per 1000 penduduk dalam 1 tahun. Ini adalah indikator kasar yang digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang tingkat kelahiran di suatu wilayah. Yang kedua, ada total fertility rate. Ini adalah mengukur jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Total fertility rate memberikan informasi lebih rinci tentang tingkat fertilitas dalam populasi. Ketiga, ada angka kelahiran spesifik usia. Ini adalah mengukur kelahiran dalam kelompok usia tertentu dan sering digunakan untuk menggambarkan tren kelahiran berdasarkan usia ibu. Faktor-faktor yang mempengaruhi catatan kelahiran dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik biologis, sosial, maupun ekonomi. Pertama, usia ibu. Wanita yang lebih tua atau lebih muda mungkin memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi atau lebih rendah tergantung pada akses ke perawatan kesehatan dan keputusan keluarga. Yang kedua, pendidikan dan pekerjaan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan peningkatan partisipasi wanita dalam tenaga kerja cenderung berhubungan dengan penurunan tingkat kelahiran. Ya, akses terhadap layanan kesehatan dan kontrasepsi. Ini adalah kemudahan akses terhadap layanan keluarga berencana dapat menurunkan tingkat kelahiran yang tidak diinginkan. Data kelahiran digunakan untuk merencanakan layanan kesehatan seperti jumlah dan distribusi rumah sakit, klinik kesehatan ibu dan anak, serta tenaga medis yang dibutuhkan. Program imunisasi dan kesehatan reproduksi juga bergantung pada data kelahiran untuk memastikan bahwa mereka dapat menjangkau semua bayi yang baru lahir dan ibu hamil. Data kematian digunakan untuk memetakan tren kesehatan masyarakat dan membantu merancang intervensi kesehatan yang lebih tepat sasaran. Ada penyebab utama kematian dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama, penyakit tidak menular atau PTM seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Yang kedua, penyakit menular seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan penyakit pernapasan akut. Yang ketiga, kematian ibu dan anak masih menjadi masalah besar di berbagai wilayah dengan banyaknya kematian ibu akibat komplikasi kehamilan dan kelahiran. Pentingnya mobilitas penduduk ini mencakup migrasi internal dan internasional adalah faktor penting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Perpindahan orang berdampak pada penyebaran penyakit, distribusi sumber daya kesehatan,
dan kebutuhan perawatan medis yang berbeda. Pencatatan dan analisis mobilitas penduduk dalam kesehatan masyarakat. Pertama, mengumpulkan data tentang pergerakan penduduk sangat penting untuk memahami tren migrasi dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Data ini dapat dikumpulkan melalui sensus, survei rumah tangga, atau laporan administrasi kesehatan. Yang kedua, menggunakan teknik pemodelan untuk memprediksi pola migrasi di masa depan serta dampaknya terhadap distribusi penyakit dan kesehatan masyarakat. Integrasi catatan kelahiran, kematian, dan mobilitas penduduk sangat penting untuk merancang kebijakan kesehatan masyarakat yang efektif. Masing-masing jenis data ini memiliki peran yang berbeda dalam memahami dinamika kesehatan di tingkat individu ataupun populasi. Namun, ketika digabungkan, data-data ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang tantangan dan kebutuhan kesehatan di suatu wilayah. Baik, selesai pemaparan materi dari aku. Jika ada salah kata, aku mohon maaf. Jika ada penyampaian kata yang kurang, aku mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin mengkoreksi pemaparan materi dari aku persilahkan. Oke, udah itu aja. Sampai jumpa di minggu depan ya guys. Bye bye.